Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemarin baru masuk 1, 2, 3 dan kemarin saya tidak bisa hadir karena saya takziah ke guru saya, Kiai Helmi Abdul Mubin, pengasuh Pondok Pesantren Timur Pulau Suliang di Kecamatan Lurus. Saya sudah berbun karena yang namanya ngaji itu bagi saya sesuatu yang sakral, lebih mulia daripada ibadah. Karena ini majlis yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Bersyukur kita bisa duduk, bisa meluangkan waktu, bisa melawan nafsu. Jadi saya tadi sudah sempat habis sholat isya, misalnya sempat mau tidur, begitu ingat malam Kamis ngaji, saya bangun, saya lawan nafsu saya. Insya Allah lebih mulia kita ngaji daripada kita tidur. Insya Allah kita pulang mendapat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa kita pahala, tapi kenikmatan zahir ya. Kita baca kitab Al-Mawaid halaman 25, hadis yang ke-26. Al-hadisus sadis wal isrun, hadis yang ke-20. Qala hadzal kitab ila awliya wa syuhada wa salihul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis sadis wal 'ishrun, hadis yang ke-20. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyu qaribun min Allah qaribun minan nasi qaribun minal jannati ba'idun minan nari wal bakhilu ba'idun min Allah ba'idun minal khalqi ba'idun minal jannati qaribun minan nar wal jahilu sakhiyu ahabbu ila Allah ta'ala min alimin bakhili. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Siapa itu Sayyidatina Aisyah? Siapa bu? Sayyidatina Aisyah. Siapa beliau? Ibu kenal dia nggak? Dari mana Bapak beliau tadi? Beliau itu adalah istri baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau putri dari Sayyidina Abu Bakar yang dikawini oleh Rasulullah ketika berusia 9 tahun. Salah satu-satunya istri Nabi yang perawan hanya Aisyah. Ya, Khadijah janda. Nah, satu-satunya adalah Sayyidatina Aisyah. Beliau meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah, jadi perawinya beliau. Wasakhirun qaribun min Allah. Sakhir itu orang yang sakhir, yang dermawan. Dermawan itu orang yang, kalau bahasa Indonesianya yang sederhana, murah tangan. Bukan tangannya yang murah, dia selalu memberi. Ya, qaribun minallah, qarib itu dekat. Qaribun minan nas, dekat kepada manusia. Qarib, dekat.
Qaribun minal jannati, dekat dengan surga, ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Saya terangkan tentang qarib ini. Kalau dalam balaghah, qarib ini bukan dekat, jarak. Jadi di sini saya, di sini on, itu maknanya qarib, itu dekat juga. Tapi yang dimaksud hadis ini bukan kedekatan zahir, tapi kedekatan batin. Jadi ada makna di sini. Contoh, ibu punya orang yang baik bener di Pontianak misalnya, jauh kan, secara ukuran jauh kan, tapi dia sering bantu apa itu anak yatim atau majelis talim atau masjid atau yang lain-lain, dia bantu. Sekarang kan ada via transfer. Secara zahir jauh apa dekat ya? Jauh apa? Jauh. Tapi qaribun minan nas, tapi dia dekat secara batin. Walaupun zahirnya jauh, tapi batinnya dekat. Nah itu yang dimaksud qarib di sini. Asakhiru qaribun minan nas. Orang yang dermawan dekat kepada manusia bil makna mahabbah, cinta. Bukan dekat di samping dia, bukan. Walaupun dia jauh tapi dia dermawan, dia dekat dengan manusia. Orang yang dikasih cinta sama dia, dia juga cinta sama orang yang dikasih. Jadi mahabbah. Nah itu maknanya qarib. Kalau ditinjau dari ilmu balaghah. Paham ya? Itu paham kan? Qarib di sini maknanya bukan secara zahir tapi secara batin. Orang yang dermawan secara batin dekat dengan manusia. Ai mahabbah, dia dicintai manusia. Ya. Di mana qarib di situ berarti bukan sekedar jarak tapi juga zahir tapi juga batin. Qaribun minallah, dia dekat dengan Allah. Apa maknanya dekat dengan Allah? Dia selalu mendapatkan keberkahan, ai ziyadatul khair. Berkah itu maknanya ziyadatul khair itu bertambah kebaikan dia. Ada satu ayat, saya lupa ayat, ada di dalam surah Al-Maidah, dikatakan oleh Allah, alladzina yabkhaluna bima atallahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul. Sesungguhnya orang-orang yang bakhil mengira apa yang dia bakhilkan itu dari yang Allah berikan, fadilah, rezeki dan lain, huwa khairul lahum, itu baik, bal huwa syarrul lahum, sesungguhnya itu sebenarnya jelek, syar. Ya. Jadi orang yang sahih, orang yang dermawan itu qarib minallah, maknanya dia itu ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan, berkah itu. Jadi qarib di sini maknanya ziyadatul. Jadi kalau kita ngaji kitab itu, hadis itu, kita maknakan. Kalau nggak kita maknakan secara pendekatan ilmu yang lain, kita sekedar dibaca. Qarib minallah itu apa maknanya? Ziyadatul, bertambah kebaikan. Orang yang dermawan itu bertambah kebaikannya. Ya, badannya sehat, pikirannya sehat, semuanya sehat, keluarganya jalan. Itu namanya qarib minallah. Bukan dekat dengan Allah itu secara zahir. Orang yang selalu ibadah kepada Allah bukan dekat secara zahir, tapi secara batin. Lanjutkan. Qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar.
Qaribun minallah, dekat kepada Allah. Qaribun minan nas, dekat kepada manusia. Qaribun minal jannah, dekat kepada surga. Ba'id itu bermakna jauh minan nar, jauh dari api. Kita coba pahami ba'idun minan nar, apa maknanya? Ba'id itu jauh, Pak. Qarib. Ba'id itu maknanya orang yang dermawan itu mempersiapkan dirinya, mempersiapkan apa yang dia punya untuk menjaga dirinya dari api. Namanya perisai. Ba'id, perisai. Jadi jauh itu bukan kayak orang, oh ini dia jauh neraka, ini dia, bukan itu. Tapi dia bersedekah, dia buat perisai. Baik, supaya dirinya jauh dari neraka. Dia sedekah semen. Lalu apa itu maknanya? Dia mempersiapkan perisai untuk dirinya jauh dari api. Jadi baik itu maknanya perisai. Orang yang rajin sedekah itu mempersiapkan perisai buat jauh dari api neraka. Ada satu cerita begini. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada cerita, ada seorang laki-laki mendapat ibunya mau meninggal. Ini hadis sahih, Pak, Bukhari Muslim. Lalu sebelum dia meninggal itu dilihat kalau orang berbesar itu kumikan lidahnya. Jadi kayaknya orang ini kumik-kumik, ngomong tapi nggak kedengeran. Itu namanya apa? Kumikan. Ini orang ngomong tapi nggak kedengeran. Itu kelihatannya gitu. Ketika orang ini melihat ibunya mau meninggal, itu dia dalam hatinya, kayaknya ibu saya mau sedekah, mau amal, karena ibunya dermawan. Lalu dia begitu belum sempat dia meninggal, belum meninggal. Lalu dia husnuzon, baik sangka kepada ibunya bahwa ibunya ini mau sedekah. Lalu dia ngambil duit, lalu dia sedekah ke masjid. Bu, Pak, ini saya mau sedekah, pahalanya buat ibu saya. Karena dia waktu meninggal kayaknya dia mau sedekah. Lalu dia ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, kalau perbuatan saya ini pahalanya sampai ke buat ibu saya. Ini saya sedekah, pahalanya buat ibu. Nah, kata Rasul, sampai. Jadi kan kita sering di masjid, ini dalil Pak, saya mau sedekah 10.000, pahalanya buat bapak saya. Sampai nggak? Sampai. Nah pahalanya ini ba'idun minan nar, perisai buat ibunya masuk neraka, dari neraka. Jadi kalau ada orang minta sedekah, minta apa, kasih, karena itu ba'idun minan nar, perisai dari api. Kita menciptakan tameng. Tameng itu artinya, kalau tameng itu kan baik. Ini dia, ini neraka. Bukan berarti dia jauh dari neraka umum. Dia ada perisai untuk dia masuk ke dalam neraka. Ganjarannya dari Allah berupa pahala. Pahalanya bentuknya apa ya, Mas? Dan neraka ini maknanya bukan neraka yang ada di akhirat saja. Di dunia juga ada bentuk neraka. Namanya neraka shogher, an-naru shogher, neraka kecil. Kalau ngeliat bini aja cemberut, nah kita rungsing, nah neraka kecil. Orang ketakutan gua di rumah gitu. Akhirnya duduk di kafe. Abang bini cemberut baik, rungsing, gitu neraka lah. Ya, benar nggak? Maka baik dominan orang yang rajin sedekah sama istri. Nih buat beli bedak 10 juta, bedaknya 10. Sedekah juga, perisai. Dia nggak jadi neraka sama kita. Yang nyumbang tiap hari. Coba kalau nggak dikasih parfum yang 1 juta, saya juga kaget. Istri saya minta parfum yang 1 juta, saya pikir ada, nggak ada. Kok parfum saya tahu 50.000, 100.000 saya beli itu di Indomaret. Ini parfum ada yang 1 juta apa ya? Saya datang ke tempat parfum, ada itu parfum yang 1 juta.
Kaget saya, 1 juta. Beliin apa, Pak? Mendingan beli beras. Lebih parah. Apa juga. Jadi artinya baik itu perisai. As-saghir, an-naru saghir, wa an-naru kabir. Baik neraka kecil maupun neraka besar. Neraka kecil di dunia ini neraka. Kok ada, Pak? Neraka itu kan sifatnya orang nggak betah, panas, disiksa. Makanya kalau ibu-ibu rajin nyiksa laki di neraka betul. Bener nggak? Ini masuk akal nggak ya? Jadi orang yang dermawan itu baik minanna, jauh dari api neraka, maknanya dia punya perisai dari api neraka. Kayak tadi orang sedekah buat ibu sampai buat perisai. Jadi kalau ada orang meninggal makan itu bukannya bergembira di atas, itu sedekah. Kalau ada, kalau jangan dipaksa. Kalau dipaksa kan akhirnya menyangkut masalah tradisi. Oh, tradisi ini begini. Nggak dikasih apa-apa juga nggak apa-apa kita. Iya, kita juga kenyang dari mak gitu. Paling pasti di sini gitu bawa. Sama juga ini. Lanjutin ya. Ini nggak apa-apa saya terangin untuk itu ya. Agak lama emang, kalau saya baca doang tuntas. Nanti ya insya Allah sabar aja. Bentar lagi hatam. Oleh bulan Maulid. Kalau saya jarang hadir ya maklum baik. Dia nyari berkat. Wal bakhilu ba'idum minallah. Orang bakhil itu asal kata di bukhlun. Bukhlun itu ikatan, genggam. Bakhil itu al-bukhlu, ikatan. Kalau ada kita ngikat tali, kan ada ikatannya kan? Apa kalau kita belajar pramuka itu bikin ikatan itu ada bukhul. Nah, orang yang bakhil maknanya orang yang terikat. Al-bakhil, orang bakhil. Bakhil itu terikat, genggam. Ya, kalau orang maknanya bahasa Indonesia bakhil itu bisa pelit. Apalagi? Mantap tilang, gasiran, macam itu. Al-bakhil itu kalau bahasa Arab asalnya al-bukhlu, menggenggam. Dia nggak mau terbuka, maknanya nggak bakhil. Ngepel. Ini Gus Galo udah mencermat kalau perbendaharaan nggak tahu lagi. Ngepel ini. Al-bakhil, bakhil. Ba'idum minallah, jauh dari Allah. Artinya baik tadi kan saya tanya, az-ziyadatul. Enggak bertambah keberkahannya. Baik jauh dari keberkahan. Jadi orang yang bakhil tadi ayatnya bima Abdullah min fadlu wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Padahal perbuatan baik itu jelek. Menurut dia mah baik. Tapi ba'idum minal tidak bertambah kebaikannya. Makanya di dalam Al-Quran khuz min amwali, ambil itu artinya minta. Kalau kita minta sedekah bukan berarti kita hina, itu kita mau mendekatkan orang itu kepada Allah. Jangan malu, saya kalau maulid saya nggak kerjakan maulid besar. Itu saya nggak malu. Kenapa? Pertama untuk dirinya, baik dengan Allah, qaribu minallah, dekat kepada Allah. Khud sebagian, min itu sebagian bukan semuanya. Malah kan kalau zakat cuma 2,5%. Punya duit 1 miliar 2,5% apa duit? Ya duit. 2,5% kali 1 miliar berapa duit? 2,5 juta. 2,5 kan? Murah kan? Duitnya miliaran 2,5%. Namanya zakat mal. Wal bakhilu ba'idun minallah. Orang bakhil itu jauh dari Allah. Ba'idun minal khalqi, jauh
jauh dari makhluk. Khalqi ini artinya manusia, bukan binatang. Yang dimaksud khalqi di sini makhluknya Allah. Secara umum tidak disebutkan manusia. Orang yang pelit itu jauh baik dari manusia. Bukannya zahir, mati, mahabbah. Kalau ada orang pelit, Bapak senang apa suka? Senang apa enggak? Ada orang pelit. Yang ada jalanan segini nih, dibangun segini, tapi orang sempit banget, orang tikus aja susah. Akhirnya orang pelit banget, gitu. Jalanannya pelit. Kita benci, itu artinya baik minasa, jauh dari bil makna orang gedek. Baik itu gedek, minal khalqi. Manusia sama orang pelit gedek. Jangankan dia makan bahasa orang kampung, dia makan kacang malam dulu pagi-pagi keluar kacangnya disuci kadang. Mana? Jadi mana? Lupa kan itu. Jadi hadis ini sangat asik untuk dikaji secara sosial. Ini makna hadis, ini maknanya masuk ilmu sosial. Orang sedekah itu bukan hanya sekedar ilmu agama, tapi kajiannya, komprehensifnya ilmu sosial, kemasyarakatan. Jadi kalau di masyarakat itu ada yang pelit, ada yang dermawan, nah itu akan kelihatan baik dan qoribnya. Itu makna. Jadi ada orang nanam mangga, lalu mangganya ke kita. Mangganya ke kita. Kalau dalam ilmu fikih itu hak kita boleh. Itu harus kasih yang punya mangga yang ke halaman kita itu. Tapi kalau orang tolak bakhil, wah nggak boleh. Artinya apa? Kalau bahasa orang Muslim diitek. Kita mengambil mangga itu diitek dari jauh, diitek. Diitek dari jendela, karena mangga boleh dipetik nggak sana. Bakhil. Itu yang begitu baik itu minal jauh dari maknanya baik orang gede. Jadi ini termasuk pelajaran ilmu sosial kemasyarakatan ini hadis. Jadi kalau ibu, ya memang susah ngamalinya. Kalau kita nyai asam, banyakin airnya, balik tangga kan gitu aja. Bener nggak? Jangan tuh kebawaan mau sayur asam. Tapi kalau airnya doang mau mandi sama air. Itu kan nabi ngajarin. Tapi prakteknya kan sulit. Nggak usah jauh-jauh dah sama tangga itu kan. Skala kemasyarakatan sosial yang paling rendah kan keluarga. Ada anak, ada bapak, ada mantu, itu kan di rumah. Nah, kita diajarin Nabi tambah supaya kita dicintai sama sosial yang paling kecil. Itu 2 minggu lalu saya ngaji di Cibinong bersama 60 kepala sekolah sekecamatan Cibinong. Saya ngajar, itu orang-orang pintar semua. Ada S1, S2, MPD, SPD semua. Dan mereka kepala sekolah berarti kan orang-orang pintar. Saya, tegang amat ini saya. Saya nggak bisa tuh ngaji begitu. Kan gaya saya kelihatan. Bu, ibu S1, itu SPD, S2 MPD. Saya S3, doktor. Dokter dari mana Pak? Nyodokkan kotor-kotor. Nyodokin itu 60 orang ketawa. Nah itu tuh jangan tegang-tegang, saya juga tegang gitu. Ya kan? Jadi pulang kalau orang tegang kan ujung-ujungnya kan sampai rumah satu. Akhirnya kaku. Kalau gembira nih ngaji gembira, asik-asik aja. Biarin 2 baris yang penting masuk ke otak kita. Nyantai. Jadi kalau bahasa santai itu kan bahasa rileks. Yang kalau orang selalu kaku, sakit ke dalam juga, ya Bang. Nyantai. Kalau perlunya kaku ada. Baidum minal jannah, jauh dari surga. Jannah bukan maknanya ada jannatus saghir wa jannatul kabir. Ada surga yang di dunia,
Al baiti jannah, rumah tangga saya adalah surga bagi saya. Itu kan ada surga dunia, benar nggak? Lagi ini cakep, nggak kalau kita pulang dandan, ini surga ya. Bibirnya tebal kayak apa namanya, bibirnya itu dioles dengan bibir yang lipstick yang mahal, yang mengkilap kayak semur tahu. Nah maksudnya di sini surga dunia dan surga akhirat. Orang yang bakhil jauh dari kata itu. Surga dunia udah jauh, apalagi surga akhirat orang bakhil. Jadi jangan ya kalau niatin, kalau kita punya rezeki kita kasih, kita minta 1.000 2.000, jangan lewat Pak, iya Pak, maaf Pak, itu yang bilang mampu gitu. Saya buatnya sih ya susah deh. Jadi sekali-kali Pak, 5 kali buat ya, jadi ini termasuk ilmu sosial kemasyarakatan. Ini bukan bicara akhirat aja, bicara kemasyarakatan, ilmu sosial. Gimana cara berbaik sama orang itu kan diajarin. Makanya orang yang baikun minal jannah, qaribun minan nar, dekat sama neraka. Baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Apalagi neraka akhirat dekat. Maknanya hidupnya sumpah, itu neraka. Kalau hidup kita sumpah, itu neraka. Galau, gitu, stres mulu, pusing kepalanya, mikirin ini, nah itu udah neraka. Makanya kita purbalingga aja, pura-pura bahaya tapi enggak. Pak, maaf ya, Bapak kalau supaya nggak sumpah neraka, jadi neraka dunia, saya ajarin Pak ajarin istri rajin istighosah. Ajarin istri rajin istighosah. Bapak rajin ngaji. Udah dunia surga. Istighosah bukan baca manaqib. Kalau baca itu dulu malah puyeng Pak. Saya ditanya istighosah apa Ustaz? Istighosah ya, istri goyang suami basah. Jadi maknanya itu kan surga dunia Pak. Kok Ustaz Lutfi terlalu bukan? Itu rumus. Artinya kalau mau bahagia dunia akhirat, surga lah. Ciptakan suaminya dermawan kepada istri, istri dermawan kepada suami. Dermawan bukan soal duit istri. Nah, dia rumus. Dalam segala hal dia dermawan. Pulang kerja ditawarin Bapak mau makan dulu, apa mau mandi dulu, apa mau dulu ya gitu. Tawarin. Itu kan dermawan. Jadi saya ngaji nih ilmu sosial. Bukannya jorok, bukan. Kalau saya ngomongin tai, nah itu jorok ya. Iya. Saya ngomongin ini, saya bilang ya. Jadi saya mengajarkan baik itu qarib minan nar, artinya neraka dunia dan neraka akhirat. Neraka dunia yaitu kan super stres. Orang kalau pelit sumpah gitu. Karena dia dibenci orang. Siapa pelit banget, diceritain kan hidupnya. Tapi kalau dermawan bukan berarti tukang nyawer. Orang tukang nyawer bukan dermawan itu. Neraka juga nggak bisa itu neraka dunia. Kalau bininya ngomel pulang, lah sama bininya apa beda. Makanya saya bilang kalau yang namanya madu itu ngetesnya bagaimana? Bawa pulang madu. Kalau piring terbang itu madu asam. Piring terbang gampang neraka dunia. Jadi artinya orang pelit dekat neraka. Neraka jangan dibayangin neraka di akhirat. Sumpah. Orang baik itu sumpah qarib minan nar. Ya udah. Dekat kepada neraka dunia dan neraka akhirat. Jadi kita ini kan di dunia adanya. Di akhirat itu banyak hadis menceritakan nanti di akhirat kita hanya digunting, nyambung lagi itu kan akhirat. Itu benar. Tapi kalau neraka dunia juga ada. Kegalauan, kesetresan, kesumpukan. Di rumah terlalu rumping, neraka dunia.
Di dunia, di neraka akhirat begitu tuh orang yang kafir dan orang yang terlalu banyak dosa. Dia bilang nggak tobat mati, ya itu fungsi di akhirat. Hidupnya di akhirat di neraka itu, ya nggak ada kesenangan, yang ada kegalauan di neraka azab kubur. Kalau kita dapat azab kubur, nauzubillah min dzalik, nunggu sampai hari kiamat baru hilang azab kubur. Kan sumpah di kuburan kita. Udah nunggu nggak pasti, sumpah. Nah itu yang dimaksud neraka kubur dan neraka dunia dan neraka akhirat. Jadi maknain hadis ini secara luas. Jangan dibaca begitu, dimaknai sepintas. Jangan. Berarti hadis ini juga mengajarkan tentang ilmu sosial kemasyarakatan. Kita harus baik dengan tetangga, dermawan sama orang miskin, sama yatim. Itu kan artinya ilmu sosial. Terjalinlah harmonisasi kalau bahasa ilmu orang pintar, harmonisasi, harmoni. Situ ada yang susah kasih, ya kan? Ada anak yatim kasih. Nah, itu harmoni tuh. Nah ini hadis ini menekankan ke situ sebenarnya. Paham nggak? Gue menonton paham apa ngeliatin saya banyak? Ya saya memang gaya saya ngajar mana begini supaya rileks, nikmat. Jangan ngaji serius sama saya, gitu. Saya serius ngajar. Bapak pegang dan pahala saya pulang Pak, dosa. Ini kenapa pulang lagi MA begini, gitu kan? Tapi pada SMP, aduh kena ini. Ya. Kalau saya kemarin diajak jalan-jalan magang gitu kan, apa namanya, jalan-jalan ziarah, nah itu kan dalam rangka relaksasi. Ini apalagi bulan Maulid ini, banyak harus banyak berkunjung ke orang soleh, orang hidup yang meninggal yang hidup sampai. Karena dalam rangka jangan bakhil, saya itu dermawan kepada sesama masyarakat, yes. Paham ya? Jadi hadis ini sangat luar biasa nih. Terlebih yang di hadis di luar itu ada Sina Aisyah, orang perempuan. Wal jahilu, dan orang jahil itu bodoh. Bodoh bukan dia nggak bisa baca. Abu Jahal, Abu Jahal itu orang cerdas dan orang pintar. Abu Jahal. Jangan dikira Abu Jahal bapak yang bodoh, dia nggak bisa baca, pintar. Tapi kenapa digelar Abu Jahal? Dia jahil dalam soal akidah, kaku orang. Ya, egois. Jadi kalau lagi Nabi ceramah, egois dia, merasa diri paling benar. Nah itu orang jahil, nggak mau dengar pendapat orang, itu jahil. Abu Jahal ketika Rasulullah cerita tentang kematian, diriwayat dalam satu asbabun nuzul surah Yasin, ya itu wadarabalana masalah wana syafaqah ulama yuhyib bizoma yang dalam. Hei manusia, kamu nanti akan mati dan akan hidup lagi. Abu Jahal itu konyol, dia ambil tulang. Ini jadi tulang kok jadi orang dari mana otaknya kamu Muhammad? Dia Muhammad aja, karena dia orang agak beriman. Kalau kita bilang aja, kita nggak boleh Muhammad, Sayyidina Muhammad atau Rasulullah. Ini jadi orang lagi bodoh. Nah itu namanya dia egois, nggak mau dengar ceramah Nabi, jahil. Maka dikenal Abu Jahal. Yang al-jahilu, orang yang pintar. Ini jahil ini bukan orang bodoh. Al-jahilu, orang yang bodoh. Yang bodoh bukan orang nggak sekolah ini maksudnya. As-sakhiyu ahabu ilallah ta'ala min alid bakhil. Lebih dicintai ahabu as-sakhiyu itu dermawan. Al-jahilu sakhiyu, orang jahil, orang yang akidahnya tidak seberapa ilmu agamanya. Ngaji juga kagak, itu termasuk jahil itu. Ada orang doktor, ya pintar, tapi jahil dia nggak ngerti ilmu agama. Tapi sahiu dia,
dermawan. Dermawan. Ahabbu ilallah, lebih dicintai kepada Allah minal alim bakhil, dari orang yang alim tapi bakhil. Alim itu maknanya dia ngerti, akidahnya bagus, ilmu agamanya dia paham bahwa sedekah itu bagus, tapi bakhil. Lebih dicintai orang yang nggak seberapa ilmu agamanya, ya kan? Tapi dia kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'al. Dosa besar orang yang ngomong ma la taf'al, ini nggak percaya. Ini bakhil. Lebih dicintai oleh Allah orang yang nggak ada ilmunya tapi dia amalin. Kita prihatin ada kuota haji yang dikorupsi. Itu kan orang pintar sama itu, orang jalan. Itu lebih dibenci oleh Allah daripada dibenci oleh Allah. Dia ngerti tapi dia kerjain itu dosa. Di kota haji itu kan kalau orang tidak agama, orang tidak agama, tapi kenapa dikorupsi? Itu kan lebih dicintai orang yang bodoh, nggak ngerti agama, tapi hati-hati. Paham maksud saya? Jadi jahil di sini jangan bapak bilang orang tuh nggak bisa baca, nggak nulis. Jahil itu maknanya orang yang nggak ilmu agamanya nggak seberapa, tapi dia sahil dermawan. Daripada orang yang alim bakhil. Nah, ini hadis ini mengajarkan supaya ada keseimbangan. Jangan menilai orang dari ilmunya, dia bodoh, dia nggak sekolah, tapi dia dermawan. Itu lebih bagus daripada orang yang ngerti tapi bakhil. Makanya dia ngerti agama tapi dia nggak diamalin, bahaya. Imam korban seperti pesta di pala. Itu kelakuannya begitu. Korupsi, tahu-tahu ditangkap sama KPK-nya. Ya kan? Makanya kita yang hadir di sini, walaupun kita ini bodoh, belajar agama, kita kuning, yang dilihat gurunya bukan kitabnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang dari yang penting duduk ngaji daripada orang yang doktor apa. Tapi sabar itu, bakhil artinya pelit segala-galanya. Makanya saya bilang kaitan dengan ini. Ada Nabi ngajarin kun alimah, jadilah orang alim, guru ngajar. Wa muta'alim, atau orang belajar. Orang belajar ini. Jadilah orang ngajar atau orang belajar. Al mustami'ah, atau orang yang dengar. Jadi dia nggak megang kitab, penting aja. Al muhibbah, bapak itu kitab di situ, tapi dia tidur, nah itu lebih bagus pak. Sangat itu. Soalnya masuk surga paling dulu pak. Al muhibbah atau cinta. Dia dengerin kakak, tapi dia demen pengajian. Mengalah saya nitip pak, satu buku berapa 5 juta. Nah itu berarti cinta. Itu orang cinta mau pengajian. Walau komisan, jangan jadi orang yang kelima. Udah ngajar enggak, belajar enggak mau, dengerin enggak mau, cinta enggak mau. Jadi kita pesan itu jangan jadi orang yang kelima. Nah ini kaitannya. Itu ke situ. Kamu biarpun kamu bodoh, kamu dermawan. Cinta sama dia, itu dermawan. Tapi bodoh dia, ilmu agamanya nggak seberapa. Nggak alim dia, agama amalnya pas-pasan, amalannya pas-pasan, wirid nggak pernah, sembahyang nggak gaji, kan pas-pasan. Oh bisa masuk surga karena Allah cinta sama dia. Alhamdulillah, dicintai orang yang jahil tapi dermawan daripada orang lain tapi kalau ini aja pak ya. Nanti lanjut. Ya, memang kalau ngajian saya begitu salah. Ya. Memang berbaris nih, bapak korim mananya apa? Oh mananya berarti dicintai. Baik itu minal jauh dari makhluk berarti orang gede. Baik itu bukan ukuran jarak pak. Salah memaknai itu. Orang pelit itu bukan jaraknya jauh sama orang, bukan. Orang gede, nggak mahabbah.
Walaupun dia orang Pontianak, orang sini nih, sama orang misalkan ada orang sini, kan dekat jaraknya sama kita, sangat itu. Kan dekat gak kurang jarak, tapi pelit. Ada orang Pontianak, dermawan, ibu lebih cinta mana? Orang sini atau orang Pontianak? Itu dari ukuran jarak kan dekat, tangga sebelah. Artinya baik di sini, maknanya maaf. Orang yang pelit, baik yang minal. Orang gede, udah maknanya gitu aja udah. Jadi jangan diukur dengan jarak. Dia jauh. Kalau dia jauh dia dermawan, orang dekat senang. Benar nggak? Maknanya itu. Jadi ibu baca hadis ini. Oh iya. Tadi ngaji ini. Orang jahil maknanya bukan orang nggak bisa baca, bisa. Tapi dia nggak amalkan ilmu. Kaburomat dan indollah. Antakulu ma. Makanya abah saya maaf, dia nggak mau diajak ceramah karena takutnya dia ngomong dia nggak amal, bahaya. Kaburomat dan indollah antakulu ma. Dosa besar orang yang ngomong malah tak tahu. Itu nggak terjadi. Itu orang jahil namanya. Profesor, doktor, ada PH lagi. Tapi ini nggak amalin, jahil ya dulu. Ada orang yang ngajinya cuma ilmu takatik gitu. Ngerti kagak ya soalnya ngerti gitu, bentar. Dulu mungkin baca kitab, padahal nggak ngerti, pulas. Itu lebih bagus daripada orang yang ini tapi nggak mengamalin. Itu jadi al-jahil, orang yang jahil itu lebih dicintai oleh Allah, tapi dia dermawan daripada orang yang alim, bakhil. Bakhil, alim berarti dia ngerti apa? Ngerti segala. Pokoknya nggak amalin, dia bakhil pelit. Ya Pak, sedikit dalam. Yang ngaji kawan. Besok bawahnya kita kaji lagi. Ini namanya kan majelis ngaji dan kalau saya ngaji baca kitab terjemahan itu, ya. Jadi maknanya nggak dapat. Maknanya itu dari balaghah itu artinya. Itu saya pakai balaghah biasa. Ada orang bilang kamu sebenarnya bukan hitam, cuma kurang putih. Itu kan balaghah. Kamu nggak tinggi, cuma kurang nggak pendek, kurang tinggi. Cuma nggak dikata doang pendek. Gitu. Kamu ini bukan jelek, cuma kurang botol, jelek baik. Gitu kan ini. Nah, ini maknanya ada tersirat, ada mana tersirat, ada muhkamat, ada mutasyabihat. Kalau kita ngaji ilmu tafsir, ini ayatnya muhkamat, ini ayatnya mutasyabihat. Nah ini saya maknai muhkamat dan mutasyabihat. Mutasyabihat begini, muhkamat jadi jahil, mutasyabihatnya dia orang mengerti. Bukan dia nggak sekolah, cuma dianggap jahil oleh Rasulullah. Abu Jahal pintarnya luar biasa, strateginya luar biasa. Orang namanya orang hormat itu dia kan termasuk tokoh di kota Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab. Dia pintar, cuma dianggap jahat. Yang dianggap jahat, dia ngomong doang, nggak egois. Nabi lagi ngomong, hidup bakal hidup lagi, dia ambil pulang, egois. Ini Abu Jahal. Ada Abu Lahab, bila tidur, buat lubang. Itu lubang dibuat, tapi tengah dia makan, bodoh dengan Abu Lahab. Akhirnya dia yang nyebur, padahal dia buat lubang, kerja. Jadi al-jahili di sini maknanya orang yang bukan orang bodoh secara keilmuan, tapi orang yang tidak mengamalkan keilmuan yang jahil. Secara muhkamat, orang yang ngerti agama nggak ngamalin kan bodoh. Ngerti ini majlis taklim pahala ini begini nggak datang ya kan bodoh namanya. Katanya. Ustaz, saya ngajarin, sedekah. Saya ngajarin, saya nggak sedekah, jahil saya bodoh. Saya bodoh orang ngajarin suruh sedekah, suruh ngaji saya nggak ngaji. Bayang dia main game, dia mah dokter itu, profesor dokter, orang-orang bayang, dia main game, gitu. Itu kan bodoh Pak, secara kayak
tidak. Asihkan kita ngaji. Itu ya. Semoga itu dapat hidayah. Ilmu bertambah ketika ilmu baca di rumah, ya ada satu begini. Jadi ilmu nafas. Kedua, di samping ilmu juga pemahaman. Ilmunya dapat atau pahamnya dapat. Pemahaman. Jadi saya pakai bahasa balapannya Muhammad maka saja masuk. Jadi jangan baca jahil menunggu. Udah itu baik. Itu saya satu hari hakam itu kita baca. Tapi kan dikaji. Dan saya boleh ngaji. Transfer ilmu aja kan. Bukan saya. Dulu ngaji dulu gitu. Nanti setelah hakam kita pindah lagi kitab yang lain, mana sabar. Memang kalau ilmu agama belum hakam kadang-kadang kita duluan yang hakam. Mana paham nggak kita hakam? Kedua malas, ketiga hilang tahu mana. Ya, ini ibu-ibu nih yang mau istiqomah dulu. Istiqomah pakai kok, jangan pakai kap. Saya bilang ya, kalau ngomong istiqomah kok. Kalau istiqomah, istri tiga juga tak lima. Jadi jangan saya bilang aja istiqomah. Maknanya lurus. Lurus bukan jalannya yang lurus. Kalau orang yang templang jangan dibilang enggak lurus. Tapi orang yang bilang ngaji dia ngaji, bilang ngajar dia ngajar, itu terus sampai dia masuk ke dalam lubang. Ya Pak, selamat mohon doanya ya. Amin. Bukan saya masuk juga. Hingga beberapa hari lagi sabar, nanti kita ganti kita mulai. Ini nggak usah diulang lagi. Kita pengenak lagi. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan itu saya pernah ngaji. Jadi kalau saya bilang ini haram, saya punya dalil. Saat saya ngajar begitu. Ini hukumnya haram. Dalilnya apa? Ini kasih tahu. Ini hukum sunnah. Ini dalilnya. Nah itu fikih, usul. Ya Pak? Jadi lebih asik tuh ngaji ilmu fikih dan masuk. Kalau terlalu serius juga, dia ngomongnya kok haram mulu diomongin. Haram konsep. Fatihah. Ini bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan Allah berikan hidayah terus kepada kita. Amin. Untuk kita tegak lurus kepada ajaran yang kita mau. Amin. Kedua, bikin maulid kalau kecil di rumah dan marhaban. Saya senang tuh kalau saya pun ulama kalau itu marhaban itu senang saya. Sebelum sampai ke ilmunya, kalau ilmunya udah dapat ijazah, kalau saya belum dapat. Ya. Dan yang ketiga, perbanyak baca salawat. Kemudian selawat ini menjadi wasilah kita menjaga syafaat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.